Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adua amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para tokoh sesepuh, bini sepuh yang hadir di sini, majelis yang saya hormati dan sangat saya taati. Kepada yang terhormat Bapak Raden Dimas Kanjeng Heriadingrat beserta jajaran tim pusat Jakarta dari KMI Kanjeng Masas Indonesia. Kepada Bapak Insinyur Handoko Prakoso selaku founder Guasa Nusantara. Yang terhormat Bapak Ustadz Abu Bakar Siddiq selaku Ketua Lembaga Pendidikan Sekolah Herbalis Muslim Mojokerto Pusat beserta jajaran tim. Yang terhormat Master Yainul dan juga bisa disebut Bapak Zainul Jasda atau Zulstyle. Yang terhormat seluruh peserta komunitas pendukung acara ini beserta seluruh undangan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini 4 Juni 2022 kita bisa bersama dalam rangka acara Halal Bihalal Terapis Indonesia Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, memimpin kita dari kedaliman menuju zaman yang terang, yaitu dengan tuntunan-tuntunan syariat agama Islam. Ketiga kalinya di sini kami selaku pemandu acara, saya Bunda Latifah, saya Mokhtar Sanjaya, yang akan mengawal acara pada pagi hari ini, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka bersama dengan senantiasa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir senantiasa mendapatkan kemudahan, kelancaran, kesuksesan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadaniya wa biridhanillahi ta'ala taqarruban ilallah biniyatin salihah fi hajati wa hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita sampaikan sebelumnya
kita sampaikan susunan acara. Monggo. Bapak Ibu, hari ini kita akan melewati beberapa rangkaian acara. Saya bacakan. Kita sudah registrasi ulang ya. Jadi Bapak Ibu sudah melewati registrasi ulang. Adapun yang belum, monggo di meja depan. Selanjutnya pembukaan sudah dibuka oleh Bunda Latifah. Berikutnya kita akan membacakan bersama-sama ya, doa bersama-sama yang dipimpin oleh Ustadz Edi Sukri. Surat Al-Fussilat ayat 30-42. Berikutnya kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bunda Handayani. Kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh Ketua Panitia kita, Pak Ustadz. Selanjutnya oleh sesepuh kita, Ustadz Abu Bakar. Dilanjutkan untuk doa pembuka dipimpin oleh Ustadz Tarmizi. Dan berikutnya kita akan melebur doa dosa dan salah ya, saling bermaafkan, halal bihalal yang nanti dipimpin oleh MC Bunda Latifah. Selanjutnya kita akan menikmati dan belajar bersama penanganan kasus oleh beberapa rekan terapis kita. Ada dari Kisono Keling, dari Hatra Nusantara. Nah, nanti akan menampilkan penanganan kasus. Kita bisa belajar bersama. Dilanjutkan oleh penampilan dari saudara kita Ahmad Jokam untuk mengatasi vertigo, migrain, sakit mata, sakit gigi, darah tinggi maupun darah rendah. Selanjutnya kita akan menikmati sajian ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz Kanjeng Dimas, yaitu Sisir Garam Samudra. Kita akan lanjutkan dengan Isoma. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan penanganan kasus oleh Master Zainul. Nah, ini beliau. Mungkin ada yang belum tahu ya, tapi insya Allah banyak yang sudah tahu. Juga akan sharing ilmu oleh Ustadz Abu Bakar dan Master Kolik Ismail. Dan dipungkasi oleh penampilan dari Ustadz Handoko dan timnya Kuasa Nusantara. Demikian materi hari ini, semoga Allah memberkahi dan memberi kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memasuki acara pertama, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita, Al-Ustadz Edi Sukri. Kepada beliau kami silahkan. Bapak Ibu boleh mengikuti pembacaan bersama, sudah saya sharing di HP surat Al-Fussilat. Monggo kita nikmati, kita dalam maknanya bersama Ustaz. Alhamdulillah kita rawat. Untuk hari ini nanti kita tidak jadi menyimak bersama, akan tetapi mendengarkan langsung suara emas qori kita, Al-Ustadz Edi Sukri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sampaikan kepada teman-teman semua, karena acara yang awal adalah baca bersama nggih. Mungkin kalau baca bersama nanti karena belum ada latihan, khawatirnya akan Boleh di tengah, Ustaz. Boleh di tengah. Relax aja. Khawatirnya kalau baca bersama nanti malah nggak bisa seirama dan senada, karena memang itu butuh latihan. Tapi kita yakini, bismillah, innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu tergantung niatnya. Dan bagi kami yang membaca, insya Allah akan kami niatkan, mudah-mudahan bacaan ini akan mampu menjadikan syifa bagi kita semua, sebagaimana yang disabdakan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Jadi saya yang membaca, saya memohon kepada Allah niatnya supaya semua yang hadir di sini
disembuhkan bagi yang sakit, bagi yang punya masalah diberikan kemudahan, kelonggaran untuk masalahnya dan untuk hal-hal yang baik tentunya. Ya, insya Allah ya. Jadi mohon kita dengarkan bersama. Saya juga tentunya masih belajar dalam hal ini. Nanti kalau ada yang salah nanti aja di belakang untuk memperbaikinya. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Demikian bacaan yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan sebagaimana janji kami kemarin yang kita akan ajarkan tentang doa pengembalian nafas. Mungkin bagi teman-teman sekalian, perkenalkan saya Pak Edi Sukri mewakili dari Perti Surabaya, yang mana kita semua tetap bersaudara, tetap bersaudara, dan saya bersyukur sekali dikumpulkan di sini dengan bersama para master. Saya cuma berbagi satu aja, karena apa? Karena kita ini para terapis
sedikit banyak kalau bisa menyembuhkan orang itu terkadang lupa kepada bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Kebanggaan itu muncul maka nafas kita lepas ya. Jadi banyak cerita terapis stroke ternyata tuanya kena stroke, terapis jantung tuanya kena jantung. Jadi kalau doanya nanti kita share di grup aja nggih Pak nggih, atau ya kita share aja di grup, atau kita sekali saja diikuti saya baca ini sambil dibayangkan minta kepada Allah supaya nafas-nafas kita yang tertinggal atau tertawan atau lepas itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nantinya pasti insya Allah langsung bugar. Insya Allah nggih. Diikuti aja nggih. Cuma sebentar, cuma 5 menit saya minta itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in amsakta nafsaha farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas solihin. Kita rasakan insya Allah sudah balik. Sekarang kita minta sama Allah supaya dibersihkan. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin kompak, semakin mempererat dan semakin berdaya buat umat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustaz Edi Syukri telah memimpin kita baca ayat suci Al-Quran. Selanjutnya memasuki acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bunda Handayani. Dimohon peserta untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan 4 mulai. Contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi mandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin diperkenankan duduk kembali.
Kepada Bunda Handayani disampaikan terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan beberapa sambutan dari ketua panitia kita, yaitu Abah Mustad. Kepada beliaunya kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini, yaitu Halal Bihalal Terapis Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, meskipun Syawal sudah lewat, tapi kami tetap ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para terapis Indonesia Jawa Timur. Saya merasa bahagia atas kedatangan kalian semua. Salam hormat buat Kanjeng Mrs. Indonesia yang diketuai oleh Mas Dimas Heriadi, dan salam takdir buat guru-guru kami, Ustadz Abu Bakar, Gurunda Abah Handoko, Gurunda Ustadz Zainul Josda, dan masih banyak para master-master yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami ini akan berguna untuk umat. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami mengambil tema mari kita bersatu dan bersinergi menuju Indonesia hebat, karena bersama kita lebih berdaya guna. Karena saya yakin pertemuan ini akan memunculkan sebuah energi yang kuat untuk menciptakan dan memunculkan ilmu-ilmu baru yang akan lebih efektif, cepat, dan akurat dalam mengobati pengobatan solutif oleh para penyehat tradisional. Karena ini saya alami sendiri, saya belajar jari petir di Mu'anam, dari Lamongan, dan saya juga dari Abah Handoko. Ternyata di kolaborasi itu bisa menangani asam urat secara cepat. Nah, ini di antara teman-teman kalau baksos sudah saya kasih tahu bahwa timbangi mijet soro-soro ditanduk aja, seperti itu. Nah, ini saya berharap dengan ada nanti tampilan dari teman-teman menampilkan bagaimana solusi cepat, penanganan tepat dan akurat itu akan memunculkan ide-ide yang lain. Dan karena apa? Ilmu itu sebenarnya luas sama sekali. Kita tidak ada apa-apanya. Apa yang kita punya tidak ada apa-apanya. Karena kesembuhan adalah milik Allah. Kita hanya bisa berikhtiar saja. Untuk itulah dalam menangani pasien kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadikan sombong saat Allah memberikan kesembuhan, dan tidak akan pernah membuat kita putus asa saat pasien belum merasakan apa-apa. Terakhir, kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak salah dan khilaf. Namun saya bangga pada tim panitia, di mana awalnya kita begitu pesimis
bisa mengadakan acara ini, tapi alhamdulillah acara ini kita bisa menyatukan para terapis, di mana kebetulan ada momentum dari ajang pencarian bakat. Nah, ini momentum yang saya rasa cukup menarik karena di saat kita saat ini perlu adanya penampilan dan ada yang mengakomodir tentang para terapis ini, di mana ada Kanjeng Mesiks Indonesia itu ingin mengadakan ajang pencarian bakat, di mana nanti puncaknya kita akan ada di Bali, finalnya di Bali, dan nanti juara dari Indonesia akan ditandingkan dengan ASEAN ya Mas. Nanti akan dibahas secara detail oleh Mas Dimas. Harapan saya Jatim ini nanti yang menjadi juara. Jadi saya harap Jatim ini harus menjadi barometer terapis Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinash Shiratal Mustaqim, tetap semangat. Nanti akan ada motivasi dari Ustadz Abu dari SHM, di mana beliau merasa tertarik dengan bersatunya terapis ini. Tidak menutup kemungkinan dia akan memberikan peluang-peluang, dan kemarin ada bocoran dia juga mau merekomendasikan untuk pembuatan SPTP dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya sangat kita harapkan ini. Sayangnya beliaunya belum datang, masih dalam perjalanan. Insya Allah nanti akan disampaikan tentang peluang-peluang hal seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinash Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Sultan disampaikan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Lembaga Pendidikan Sekolah Herbalis Muslim Mojokerto Pusat yang akan diisi Ustadz Abu. Akan tetapi beliau saat ini masih dalam perjalanan. Sekarang kita ralat untuk diisi oleh Abang Nur Hadi selaku penggagas acara halal bihalal terapis Indonesia. Beliau dari komunitas Totok Punggung Surabaya. Kepada Abang Nur Hadi disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin beliaulah kita semua dari berbagai kalangan terapis, komunitas terapis Indonesia ini, kita berkumpul bersama-sama di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan niat nawaitu kita bersilaturahim bersama-sama untuk ukhuwah terapis Indonesia, yang mana pada pagi ini kita sengaja untuk ingin mengumpulkan dulur-dulur kabeh, dulur-dulur dari berbagai komunitas, di mana mungkin dari beberapa komunitas ini masih banyak lagi, dan mohon maaf bila salah satu komunitas belum tertera di banner ini karena kesibukan dan berbagai macam hal yang tidak terpikirkan, sehingga ada beberapa hal komunitas yang belum kita kumpulkan atau kita pasang benderanya di sini. Perlu diketahui, untuk menggagas hal-hal ini kita perlu waktu dan tempat, di mana teman-teman atas dukungan teman-teman ini semula
kita bisa terselenggara acara halal bihalal dalam hal komunitas seluruh Indonesia. Yang kedua, kita sampaikan selawat serta salam pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Atas rahmat dan beliaunya kita bisa tahu yang hak dan tahu yang batil. Mudah-mudahan di akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat-syafaat dari beliau. Saudara-saudaraku semua yang saya hormati, di sini ada Gurunda Ustadz Handoko, juga Gurunda ini juga Mas Zainul Arifin, juga mungkin yang belum hadir Gurunda yaitu dari SHM Ustadz Abu Bakar, juga teman-teman yang lain yang kami cintai semuanya. Pertama-tama kita ucapkan walaupun di akhir Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kesalahan saya dan kesalahan kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai hanya karena ridho Allah. Perlu diketahui pada awalnya ini kita ingin mengumpulkan teman-teman terapis itu, pada dasarnya monggo kita kumpulkan semua terapis ini, berbagai macam komunitas terapis ini, supaya kita bisa menemukan suatu forum. Ini loh terapis Indonesia. Saya bilang kepada Bang Ustadz, beliau sekjen daripada Tenar, juga saya bilang pada ketua Topung pada waktu itu, yaitu saudara kita Agus Santo, juga dari teman-teman komunitas yang lain berkumpul-kumpul, ya apa nang adano kumpul bareng-bareng. Mudah-mudahan dalam ini ada momen tepat di Jawa Timur, ada momen tepat yaitu acara Grandmaster yang diselenggarakan oleh beliau founder, yaitu Kanjeng Dimas. Nah, dalam titik ini kita untuk mengumpulkan teman-teman momen ini tepat untuk terselenggarakan karena kita seorang terapis. Ya halal bihalal itu kita isi dengan keilmuan. Karena walaupun setinggi apapun ilmu kita sebagai seorang terapis, kita masih perlu belajar lagi dan belajar. Sampai kapanpun kita perlu belajar lagi. Karena tidak menutup kemungkinan keilmuan itu semakin lama semakin bertambah, upgrade ilmu. Contoh daripada ilmu akupuntur. Pada zaman dahulu ilmu akupuntur klasik, pada dasarnya ilmu dari teknik, yaitu dari TCM, tradisional Cina medicine. Semuanya dasarnya dari situ. Jadi mengambil apapun yaitu tidak luput daripada keilmuan seperti itu. Dan sekarang ini semakin hari semakin itu teknologi bertambah. Kita kalau masih tetap menekuni ilmu lama, kita akan ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang lain. Memang benar, kesembuhan itu milik Allah. Allah itu berhak memberikan kesembuhan kepada tangan terapis siapapun saja. Kalau Allah ridho, si terapis ikhlas, yang apa yang dikerjakan seorang terapis itu, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhannya lewat tangan-tangan beliau. Siapapun seorang terapis itu, nggak peduli itu seorang empiris murni, empiris tradisional, maupun empiris yang komplementer, semua berhak mendapatkan kesembuhan dari Allah lewat tangannya. Jangan lupa itu bahwa semua yang berhak itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita cuma sedikit saja. Kalau Allah ridha, misalnya seorang, maaf ya, ini memang dalam kategori pengobatan tradisional ini mungkin di Indonesia itu dikenal sebagai empiris. Untuk menuju ke komplementer, kita memerlukan beberapa hal yang harus bisa diakui. Banyak di Indonesia itu para terapis itu yaitu
empiris murni. Empiris murni apa? Dari keturunan. Dari keturunan orang tua, saudara-saudara, leluhurnya itu. Jadi dia kalau mengobati cukup dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keistimewaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapapun yang minta kesembuhan dari Allah, dia pasti akan memberikannya. Walaupun dengan air putih, kalau Allah sudah berhak memberikan, bismillah, Allah kun fayakun pasti sembuh. Tapi walaupun dengan teknik apapun, tapi kalau di hati seorang terapis itu masih memiliki egonya, rasa tinggi hatinya, merasa ada kesombongannya di hatinya, walaupun tekniknya tinggi apapun, ini pasti sabar. Dia sudah mengingkari hak-haknya Allah. Itu yang terpenting bagi jiwa seorang terapis. Seorang terapi murni, katakanlah kalau bisa disebut seorang terapis itu tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan, yang diminta seorang pasien, jam berapapun dia berangkat. Itulah yang bisa disebutkan seorang terapis murni, bisa dikatakan seorang tabib yang mumpuni, yang lillahi ta'ala. Insya Allah dari tangan beliau itu bisa diberikan kesembuhan oleh Allah. Perlu diketahui bahwa gagasan ini kita apa cukup di sini saja, apa kita cukup untuk berkesinambungan untuk tahun depan. Saya tanyakan pada saudara-saudaraku semuanya, perlu diketahui apakah dalam acara halal bihalal untuk mengumpulkan terapis ini perlu ditingkatkan tahun depan. Bagaimana? Alhamdulillah. Kalau perlu, lah ini untuk sementara ini kita memang dadakan, jadi kita dalam hal ini untuk ketua panitia ini pada hari ini ketua panitianya yaitu Abah Mustar Afendi, sedangkan sekretarisnya Mukhtar Sanjaya, kemudiannya bendaharanya saudara Amal yaitu Agus Musonib Angkatan Laut. Beliau yang terima tamu di depan itu saya perkenalkan. Kemudian dalam seksi acara ini yaitu Abah Imam Syafi'i. Abah Imam Syafi'i ini dari komunitas SBS Sinau Bareng Serasi. Kemudian dari seksi acara ini ditangani oleh Abah Imam, terus kemudian Bunda Latifah dan Pak Mukhtar Sanjaya. Nah, untuk kedepannya kita selalu akan mengambil momen-momen yang terpenting, juga upgrade keilmuan, yang mana ilmuwan itu bertambah. Contohnya saja Mas Zainul Arifin, beliau ini dulu juga empiris murni, ternyata dengan keilmuannya bertambah sehingga beliau jadi seorang master dan trainer, dan beliau juga punya upgrade keilmuannya yang nanti kemungkinan akan ditularkan pada teman-teman semuanya. Nah, untuk kedepannya kita perlu yaitu untuk menunjang visi misi kita, seorang terapis yang handal dan mumpuni dan yang berkaromah dan berakhlak luhur karimnya. Kita perlu seorang kepengurusan yang nantinya itu bisa menunjang teman-teman terapis untuk menjadi seorang terapis yang komplementer. Di sini teman-teman nanti kita perlu pengakuan. Sebenarnya nggak perlu pengakuan, nggak masalah, tapi kita perlu pengakuan bahwa diri kita itu mampu dan punya hak dari pemerintah. Apa itu? Yaitu STPT. Mohon maaf, Abah Nur, karena Ustaz Tampu sudah ramu, waktu 1 menit lagi. Ya, oke. Maka itu kita perlukan yaitu pemimpin dalam suatu perkumpulan terapis Indonesia. Makanya kalau perlu nanti setelah acara itu kita bentuk suatu kepengurusan perkumpulan terapis Indonesia, di mana nanti kebutuhan seorang terapis itu yang itu STPT, kebutuhan ada Ustadz Abu Bakar ini, beliau Ustadz Abu Bakar itu yaitu ketua P3HI Jawa Timur. Dia itu yang memudahkan untuk pengurusan STPT. Dia itu mengatakan ketua umum. Ketua umum ya, mohon maaf.
Beliau itu ketua umum pusat P3AI Jawa Timur itu Indonesia aja. Nah, kita bisa bekerja sama dengan beliau. Dan nantinya itu dari perkumpulan terapis ini siapa nanti kita pilih ketuanya, dan itu nanti kita tindak lanjuti untuk event-event tahun depan dan atau bagaimana. Bagaimana teman-teman setuju kalau kita bentuk suatu kepengurusan perkumpulan terapis Indonesia? Lah nanti mutunya yaitu terapis Indonesia digunakan untuk Indonesia sehat. Siap. Akhirul kalam, saya akhiri dari saya. Mudah-mudahan nanti kalau ada terbentuknya siapapun pengurusnya dari komunitas apapun, kita dukung bersama-sama. Di komunitas terapis Indonesia ini nanti kita bisa mengajukan atau apapun sebagai seorang terapis, dan di situ lewat di situ kita bisa mengangkat harga diri kita sebagai terapis dari masyarakat maupun dari pemerintah. Perlu diketahui bahwa kita itu ada sangkut pautnya dengan pasal 103 PP 103 yang berhubungan dengan medis, yaitu bekam basah, akupuntur, termasuk palsu. Ini yang larangan-larangan yang digunakan oleh seorang terapis. Nah, mudah-mudahan kelak ke depan kita bisa sukses dan lancar atas terselenggaranya acara ini. Saya banyak terima kasih kepada semua teman-teman dukungan ini, kepada Kanjeng Dimas, kepada Ustaz Zainul Arifin, kepada Abang Doko, kepada Ustaz Abu Bakar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Abah Nur Hadi. Terima kasih atas sambutannya dan ide bagusnya. Insya kita akan tindak lanjuti ya teman-teman semuanya. Oke, berikutnya gimana? Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Siddiq MPDI. Beliau selaku Ketua LPK Lembaga Pendidikan Sekolah Herbalis Muslim Pusat Mojokerto, sekaligus Ketua P3AI, Ketua Umum P3AI seluruh Indonesia. Kepada Ustadz Abu Bakar Siddiq disilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Kalau berdiri nggak tenang ya, karena orangnya kecil. Siap, relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana dingin seger ya. Saya ingin suaranya menggelora, bukan 110 orang tapi 110.000 orang bisa. Setelah menjawab salam, tolong tengok kanan kiri kawannya, apakah masih bisa senyum. Agar endogenous morfinya keluar, semangatnya keluar, karena hari ini selama sekian jam kita benar-benar bertemu dengan semua para pakar-pakar. Saya pun juga datang ke sini jauh-jauh dari negeri Mojokerto ini ingin ketemu dengan panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi ridha nafsi zinata arsyihi wa midada kalmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Ahibail kiram, ashabul fadilah, para kiai, para pinsepuh, para asatidah, al-khos, wabil khusus, para penggede-penggede, para leader, para master-master terapis yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus teristimewa panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini yang menurut saya sangat istimewa, luar biasa. Berterbaran semua para pakar-pakar ngumpul di tempat ini. Puji syukur alhamdulillah hari ini Allah hadirkan kita bisa bertemu di sini untuk mengikuti sesi dan banyak sesi. Tetapi tentunya saya yakin Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabatku semuanya punya satu komitmen besar untuk panjenengan hari di sini. Apa itu? Silaturahim, benar? Karena dengan silaturahim itu akan menciptakan gelombang energi kesehatan, gelombang energi rezeki,
gelombang energi kekerabatan, dan tentunya gelombang energi kesuksesan bersama. Sepakat nggih? Kedua kali ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga selawat ini akan tetap mengantarkan kita dan tetap akan mengawal kita agar menjadi umat-umat terbaik akhir zaman dan menjadi umat yang selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ketiga kalinya terima kasih jazakumullah atas semua undangannya. Mohon maaf memang kemarin itu mendadak, dan hari ini pun saya mohon maaf sekali terlambat 30 menit karena estimasi di luar ekspektasinya ternyata. Dan nggak tahu macetnya, akhirnya putar-putar jalan. Alhamdulillah, yang penting saya bisa nyampe. Amin. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, hari ini saya bangga, saya senang, saya turut terapresiasi karena panjenengan hadir di sini semuanya. Motivasi terbesar kami adalah saya melihat panjenengan semuanya wajah-wajah calon penduduk surga, wajah-wajah orang sukses semuanya. Karena dengan dari tangan-tangan panjenengan semuanya muncul energi-energi penyelamatan, muncul energi penyehatan, muncul energi kesuksesan bersama. Maka semoga pertemuan hari ini Allah berikan kemudahan. Apa yang telah dicita-citakan oleh kita semuanya, entah itu nanti kita mau buat perkumpulan atau apa, saya kira ini sudah menjadi langkah ke depan yang lebih baik. Maka dari itu tadi sempat disampaikan oleh ibunda kita, panitia kita, bahwa memang dunia kesehatan, dunia pengobatan atau penyehatan ini tidak kurang daripada sebuah langkah untuk menuju Indonesia sehat dengan cara alami. Maka program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, maka komunitas-komunitas yang telah digalakkan, yang berusaha dikumpulkan, yang berusaha dikonsolidasikan dan dikoordinasikan, ini juga dalam rangka membantu program pemerintah. Dan hari ini pun sama, kita juga datang di sini. Saya yakin panjenengan juga tidak untuk diri sendiri. Saya yakin salah satu niatnya adalah ayo bersama-sama Indonesia agar sehat secara alamiah dan sehat secara tradisional. Sepakat nggih? Buat tangan panjenengan semuanya. Saking luar biasanya, jadi sampai panjenengan pun juga mungkin banyak kegiatan, mungkin banyak klien yang mungkin panjenengan tinggalkan, klinik-klinik yang sudah dikunci, ditulisi silaturahim gitu. Saya kira kuape menjawab ke klien masing-masing. Hari ini pray dhisik, aku cek silaturahim dulu. Ada yang mengatakan aku cek belajar dulu. Alhamdulillah, itulah komitmen kita. Bapak Ibu kawan-kawan, kemarin hari Kamis kami datang ke Jakarta, kebetulan datang ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tepatnya di gedung Takelmas, Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, dan alhamdulillah saya juga berkesempatan silaturahim dengan beliau, guru besar kita Kanjeng Masas. Beliau mana orangnya? Nah itu beliau kemarin hari Kamis ya, kita datang dengan beliau, datang ke Kementerian ke sana. Ada beberapa titipan dan alhamdulillah sangat pas sekali. Nah, titipan ini pertama kali saya sampaikan di sini, di gedung Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes. Kebetulan kami akrab dengan beliau-beliau di sana, semua mulai dari direkturnya sampai ke stafnya. Beliau mengatakan memang dunia kesehatan tradisional itu harus upgrade dan harus lebih efisiensi dalam penataan pengobatan. Maka tentulah hari ini kita pun juga sama. Kalau kita hanya untuk hanya belajar yang kemarin terus kita praktekkan tanpa kita menambahi keilmuan, tentunya kita kalah dengan kawan-kawan yang masih baru. Benar? Ya. Mungkin dulu kita belajar pijat 10 tahun yang lalu, ternyata update keilmuan pijat yang sekarang sudah mulai berkembang. Benar? Mulai berkembang dan sebagainya. Ada namanya pijat getar, ada macam-macam. Saya melihatnya masya Allah biasa. Sehingga kita pun juga tidak salah untuk kita sama-sama belajar untuk update ilmu baru. Tentunya di antara update ilmu baru ini salah satunya yaitu kita hari ini datang ke sini ini dalam rangka update ilmu baru. Dan saya ucapkan ahlan wa sahlan untuk panjenengan semuanya. Semoga pulang akan mendapatkan pencerahan dan ilmu-ilmu baru. Tentang perawatan. Yang kedua tentang kesehatan, tentang pengobatan, tentang proses obat-obatan. Kalau dulu 20 tahun yang lalu mungkin obat-obatan masih seduhan. Sekarang sudah mulai ditinggalkan menjadi obat-obatan kapsul.
sudah mulai pengobatan yang sifatnya tetes-tetesan. Bentar lagi obat-obat herbal yang nanti akan kita nikmati, akan kita berikan, akan kita referensikan, itu sudah mulai berbasis nanoteknologi, sudah berbasis homeopati dan lain sebagainya. Kalau kita masih zaman dahulu godok berarti pasien pulang itu mikul godong-godong seger, sama seperti sinse zaman dahulu, seperti itu. Itu pun juga sama, Dan tapi masih ada pelestarian ini. Ketika kami belajar di Hong Kong di Lechiko itu pun juga sama. Di sana pun juga masih ada ruangan-ruangan universitas yang masih mengandalkan obat-obatan yang berbasis seger-segeran. Itu berarti resek begini itu di wilayah di Hong Kong sana. Tapi proses ini digunakan untuk pendidikan dan digunakan edukasi. Alhamdulillah informasi-informasi sedang banyak kita masuk di HP kita, termasuk salah satunya adalah bagaimana teknik baru, bagaimana obat-obatan herbal baru. Tentunya hari ini saya juga menyampaikan ke panjenengan semuanya bagaimana perusahaan-perusahaan herbal mulai muncul, benar? Mulai mendatangi panjenengan semuanya. Mulai yang lobby, mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar. Pasien pun juga sama. Yang datang ke jenengan mulai wong alit sampai wong elit, bahkan sampai wong alot. Datang semuanya. Arti wong alot itu koyok yoyo ternyata kasih terapi. Koyok yoyo tapi kasih jawaban. Bener nggak? Kita menyaksikan seperti itu. Itulah hakikat wong elit, alit sama wong alot. Seperti itu nggih. Nah, di antara itulah maka muncullah produk-produk herbal bermacam-macam. Cuma saya pesan saja ke panjenengan semuanya, jika menemukan produk herbal, tentulah carilah konsep yang berbasis 3 dimensi, ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Berbasis ilmiahnya sudah punya teknologi ilmiah secara klinis. Yang kedua berbasis alamiah, tentunya sudah berproses pengobatan secara alami, herbal murni. Yang ketiga yaitu secara ilahiyah yang tidak keluar dari resep-resep Al-Quran, kalau Al-Hadis, kalau itu kita Muslim seperti itu. Maka semangat menggelora untuk kita silaturahim ini dalam rangka update ilmu. Tentunya saya yakin dalam otak kita semuanya, aku nanti akan dapat apa, yang sana aku akan nanti memberikan apa, tidak masalah. Hari ini kita sama, kulo kali panjenengan, saya dengan panjenengan, semuanya sama, tidak ada beda antara Mojokerto dengan Surabaya, Surabaya dengan Madura, Madura dengan Lumajang, semuanya sama. Kita belajar bersama-sama. Kalau dulu pengobatan berlepotan, sekarang sudah mulai tekniknya sudah mulai rapi. Kalau dulu pijat itu harus berkeringat, sekarang pijat tidak harus berkeringat. Masih ada yang berkeringat pijat tadi? Nah, nanti kalau ingin belajar pijat nggak berkeringat, tanya Abah Zainul, itu pakarnya pijat nggak berkeringat. Nanti pasiennya disuruh gerak dewi. Nanti kita tinggal doangin aja ini. Itu nanti kita belajar sama beliau. Beliau juga alumni kita. Beliau alumni di LPK Sekolah Herbal Muslim Pusat. Tahun berapa saya lupa. Seperti itu. Termasuk beliau Bu Dokter Bu Siswati, beliau juga sama, dan sebagian kawan-kawan juga belajar. Jadi alhamdulillah hari ini kita berterbaran para master-master hari ini. Tapi tentunya ingat, kita hari ini tetap merundukkan kepala, kita tetap merundukkan hati agar kita semuanya bisa belajar. Yang ketiga, yang terakhir, saya mewakili dari Direktorat Kementerian Ketenagakerjaan Subdivisi Pendidikan dan Produktivitas Kemenaker RI yang dinaungi oleh LPK Terintegrasi Sekolah Herbalis Muslim mengucapkan selamat atas kegiatan hari ini. Semoga harapan kami di direktorat ini adalah bagaimana semua para hatra, para penyiar tradisional ini kompak, rukun, guyup, dan selalu saling update ilmu baru yang tidak keluar dari jalur undang-undang. Karena bagaimanapun ilmu itu yang kita miliki itu akan menjadi sebuah besar, akan menjadi sebuah kemuliaan kalau ilmu itu bisa dipraktekkan. Kalau boleh saya sampaikan, satu ilmu 1000 langkah itu lebih baik ketimbang 1000 ilmu satu langkah. Apalagi panjenengan sudah punya 1000 ilmu, ya langkahnya harus
Ya 1 juta langkah gitu nggih. Lah melangkah liwat ndi cak aku? Ya nanti jenengan harus komunikasi dengan kawan-kawan yang senior, kawan-kawan seperti ini. Saya yakin panjenengan sudah banyak pengalaman dalam dunia pengobatan. Saya ingin tanya sharing dulu ke panjenengan. Ketika panjenengan kedatangan satu klien dan klien itu mohon maaf belum bisa jenengan deteksi dengan keilmuan diagnosa jenengan, yang jenengan belum difahamkan oleh Allah ini penyakit apa, terus panjenengan laksanakan apa kepada klien itu? Jenengan apake dalam otak kita ini, oh penyakit opo ini? Kira-kira bagaimana? Bisa jawab, monggo. Pinter Bang, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Caranya gimana Pak? Kalau saya satu bahwa yang tadi saya bilangkan bahwa kita berusaha mendeteksi semampu kita, tapi izin pada Allah itu yang paling penting. Sehingga apapun kesulitan kita kalau sudah dengan Allah, kita tetap usaha mana yang terbaik. Caranya bagaimana Pak? Caranya, jadi kita lihat tensi sama ini, sama dari mata atau lidah, bahwa kita totok semampu kita. Meskipun itu kita gagal, tapi kita usaha. Iya, Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Kalau kita menemukan klien yang hari ini penyakitnya macam-macam kita sampai gak paham, tentulah ada teknik yang namanya, ada dalam ilmu itu namanya 7 psikologi spiritual. Ini ilmu baru, 7 psikologi spiritual. Nanti jika ada waktu mungkin akan saya sharingkan ke panjenengan. Salah satu dari 7 elemen psikologi spiritual itu adalah klien datang ke kita nggak tahu ini penyakit apa. Ajak klien itu untuk minta petunjuk kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Baik pasien, loh Pak, saya datang ke sini minta berobat, tolong saya diobati. Enggak, sampai minta petunjuk dulu kepada Allah di mana obatnya. Biarkan dia minta petunjuk kepada Allah. Kalau ada musola silakan ke musola, kalau ada wudhu silakan wudhu di situ. Kita nunggu aja, enggak masalah. Tunggu di meja kita atau pas kita home care, deh. Itu nanti beberapa menit kemudian Allah akan memberikan petunjuk kepada kita apa nanti akan kita ucapkan, apa yang nanti akan kita praktekkan, dan apa nanti yang akan kita berikan. Dan itu 100% itu adalah hasil daripada petunjuk-petunjuk Allah lewat kita, sehingga yang akan kita terapi, akan kita berikan herbal, akan kita ucapkan itu adalah dari Allah. Dan 100% Allah akan menjamin kesembuhannya, asalkan kita menganjurkan kepada klien. Apakah sudah sebagian saya melakukan seperti itu? Nah, ini kuncinya. Sehingga kalau sudah seperti itu, nanti jangan bilang gini, oh berarti gitu ya kuncinya Cak, berarti nggak perlulah kita kumpul-kumpul. Enggak, ilmu tetap dikembangkan, ilmu tetap dikejar, tapi itu salah satu dari 7 elemen psikologi spiritual yang nanti akan menjadi sharingan ke panjenengan. Seorang terapis wajib menguasai yang namanya ilmu spiritual. Bukan berarti jenengan nyekel tasbih, zikir, enggak. Spiritual itu adalah pendekatan totalitas dengan teknologi 5R. Apa itu 5R? Nanti kalau longgar bisa belajar ke SHM di sana nggih. Kita kembangkan. Karena teknologi berkembang terus nggih, mohon maaf nggih. Teknologi berkembang terus, proses pendidikan berkembang terus, dan ilmu-ilmu akhir berkembang terus, termasuk fenomena, termasuk dan sebagainya. Nggih, seperti itu. Dan yang terakhir, karena tadi disebutkan saya mewakili dari asosiasi, ini juga pesan dari Kemenkes ketika kemarin saya berkunjung ke sana. Kebetulan Kementerian Kesehatan ini punya mitra. Mitranya ini adalah para perkumpulan atau asosiasi yang telah dilegalisir, telah di-ACC sebagai mitranya Kementerian Kesehatan, yang tentunya itu adalah bagian terpenting dari karir kita. Kalau kita belajar hari ini di komunitas tenar, di komunitas penyehat yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya harus 3 komitmen yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu komitmen keilmuan, benar? Yang kedua komitmen keterampilan. Yang ketiga komitmen legalitas. Nah, yang legalitas ini adalah panjenengan hari ini alhamdulillah saya mewakili dari asosiasi yang sudah di mitranya Kemenkes, di antara 18 asosiasi yang sekarang masih dipercaya Kemenkes sebagai asosiasi terbaik untuk pemberian rekom dari Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Akupresur Indonesia P3AI.
Ini saya ajak panjenengan, ayo segera setelah dapat ilmu, segera nanti merapat untuk mendapatkan legalitasnya, yaitu berupa STPT. Karena nanti undang-undang ini akan bergerak semuanya. Dan insya Allah dalam program di hari ini, jika nanti panjenengan berkenan untuk bersama-sama, komitmen join bersama-sama, akan kita support sepenuhnya untuk proses perizinan panjenengan semuanya. Gitu, dari P3I. Sehingga nanti jenengan enaknya apa sih punya STPT? Yang di sini yang sudah punya STPT selain Bu Dokter siapa? Jangan angkat sudah punya. Yang sudah punya siapa? 1, 2, 3. Sebagian yang lain kan belum. Nah, yang lain ini kesempatan monggo ketika kita nanti ngumpul di sini sekian waktu ini, kita nanti sharing bagaimana sih mendapatkan STPT dengan mudah, bila perlu gratis, milih mudah atau gratis? Nah, kalau milih gratis harus ada yang mensupport, harus ada yang mensupport, Saya kebetulan di sini punya mitra juga, mitra. Sebuah perusahaan yang nanti bisa mensupport STPT jenengan, mau? Nah, nanti perusahaannya siapa nanti saya tanya siapa nanti, intinya jenengan pokoknya aku mulai oleh STPT gratis kok caranya, nanti akan dijelaskan sama pimpinannya langsung, bukan saya, itu seperti itu, supaya nanti mudah. Pokoknya aku mulai oleh STPT gratis, oleh herbal kualitas terbaik gratis, pulang dapat tiket umroh. Mau nggih? Yang mau angkat tangan, yang mau angkat tangan, yang mau angkat tangan. Yang mau angkat tangan, tolong di foto. Yang bagian foto. Loh nggih, beneran nih yang mau angkat tangan. Bener nih tak foto jenengan. Yang angkat tangan kelihatan nanti insya Allah semua support 4 itu dapat. Ngapunten iki bukan dodolan, bukan. Ini cerita. Ya, tapi insya Allah nanti tetap akan menjadi komitmen kami, Kami mewakili dari kepengurusan P3I. Kebetulan saya dikasih amanah sebagai presiden asosiasinya, dan akan kami usahakan agar segera itu nyampe ke panjenengan, sehingga ada asar, ada hasil daripada perkumpulan ini, nggak sekedar dapat ilmu, dapat keluarga baru, dapat pengetahuan, keterampilan, pengalaman, tapi juga dapat legalitas, insya Allah seperti itu. Dan sebelum saya tutup, karena saya ini masih sambutan singkat, jadi saya terima kasih sekali lagi kepada semua elemen yang telah mendukung, mensupport kegiatan hari ini, dan agar ini bisa nanti menjadi peluang besar untuk panjenengan. Semua terapis harus sakti. Ngerti sakti, Sakti itu nek panas gak kepanasan, nek hujan gak hujanan. Soalnya pas nek rapi nggo jero mobil dhewe. Untuk mendapatkan kesaktian itu seperti apa? Maka hari ini saya ingin panjenengan, siapa yang hadir di sini ingin sehat jasmani, angkat tangan. Ya Allah, yang angkat tangan dengan ikhlas, ya Allah, Engkau segerakan sehat jasmani totalitas, ya Allah. Yang ingin sehat ruhani, angkat tangan. Ya Allah, yang angkat tangan, ya Allah, Engkau sehatkan secara ruhani, iman, fisik, psikisnya, ya Allah. Yang ingin sehat secara ekonomi, angkat tangan. Ya Allah, yang angkat tangan dengan tinggi, ya Allah, dengan ikhlas, Engkau segerakan berkah rezekinya melimpah ruah untuk keluarga. Yang hutang-hutangnya banyak, Engkau segera berikan kemudahan nyaur. Yang belum umroh, Engkau berikan segera kemudahan untuk umroh, ya Allah, termasuk haji. Amin ya rabbal alamin. Kekuatan, keyakinan, dan ikhlasnya dengan tembus ke langit 7, insya Allah. Karena diamini dan diimani, maka insya Allah saya yakin, saya menjadi saksinya, nanti cepat atau lambat jenengan akan mendapatkan 3 tadi, insya Allah. Ini nggak omong kosong, jenengan yakini dan mengimani akan dapat, cepat atau lambat pasti dapat, insya Allah. Karena semuanya ikhlas dan tulus dan yakin. Begitu yang sampaikan, nanti ketemu saya lagi jika saya diundang. Terima kasih. Halo? Nggih, insyaallah nggih. Nanti ada beberapa informasi dari saya, mungkin nanti siang atau sore atau nggak tahu, nanti akan sharing sama panjenengan semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustadz Abu. Kepada Ustadz Abu